akan kita bangun ini lebih pada bagaimana kita meng-upgrade sebetulnya, bukan kita membangun dari awal. Karena kita tahu Bapak Ibu postur UPI ini ya, profil UPI ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dalam konteks percaturan paling tidak di nasional, tadi Pak Warek sudah menyampaikan UPI beberapa sudah cukup punya bargaining position dalam kaitan dengan akademik, termasuk juga dalam kaitan dengan teknologi ICT-nya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentu kita, UPI ini ke depan, ini visinya Pak Rektor, bagaimana kita membangun UPI ke depan, ini kita coba dengan modus kolaborasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering sekali menggaung-gaungkan tentang bagaimana kita kolaborasi, bagaimana kita melakukan hilirisasi, nah kita saatnya, untuk saat ini kita coba bangun seperti itu. Nah, dalam kaitan dengan itu, kami akan coba menghantarkan ini untuk menyambung dari nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang ya terkait dengan rencana UPI ke depan ya. Beberapa hal mungkin kita bisa sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di UPI sendiri secara internal tentu kita sudah menyadari betul ya bagaimana kita punya rencana, punya mimpi, punya visi ke depan untuk membangun UPI lebih baik dalam berbagai macam hal termasuk bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang sudah dimiliki UPI sekarang ini sebagai sebuah modality, ini sudah sangat luar biasa. Kita cukup punya prestis, terutama di LPTK yang ada di Indonesia, dan kalau kita lihat ke beberapa waktu kebelakangan ini memang UPI secara prestasi juga cukup membanggakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering mengakses selain tadi World Class University, untuk subjek itu sudah pasti Bapak Ibu nomor 1 di Indonesia. Kita juga kalau dilihat dari sisi metrik juga kita selalu dalam kondisi yang baik, Bapak Ibu. Kita pernah ke 4 bahkan dulu gitu ya. For ICU juga kita selalu yang terbaik. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kita menyempurnakan dan mengupgrade, maka kita perlu melakukan kolaborasi ini. Oleh karena itu nanti setelah sesi saya nanti akan disampaikan Bapak Ibu, ini partner kita ke depan untuk membangun UPI, kita coba gandeng tentu dari kalangan yang lebih praktis untuk pengembangan smart campus ini ke depan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang ini. Dan saya barangkali untuk mengantarkan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita harus sangat punya reasoning, punya alasan mengapa kita perlu membangun smart campus ini, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tentu saja ini sebagai sebuah rasional saja bahwa kita memang sekarang sudah berada di era revolusi industri 4.0 ya, di mana teknologi informasi itu sebagai suku gurunya, sebagai hal yang dulunya awalnya teknologi informasi dan komunikasi mungkin hanya sekedar sebagai pelengkap saja, sebagai support aja, tapi sekarang barangkali sudah menjadi tulang punggung bahkan menjadi leverage, menjadi sebuah daya ungkit untuk berbagai macam hal. Oleh karena itu, ini memang kita harus sangat sikapi betul bagaimana organisasi UPI bisa tumbuh berkembang lebih cepat lagi dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Nah, dalam konteks ini kita lihat ada berbagai macam perangkat yang menyertai seperti mobile devices, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di snapshot barangkali ini digital round the world di 2020 ini Bapak Ibu bagaimana kondisi masyarakat kita memanfaatkan teknologi yang sudah sangat masif sekali gitu. Dan ini tentu harus menjadi perhatian kita untuk kita mendapatkan big opportunity yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana populasi masyarakat di dunia yang sekarang itu jumlah penduduk kita sudah kurang lebih 7,7 miliar di dunia ini, maka kurang lebih sudah 5 miliar itu mereka sudah menggunakan smartphone gitu ya. Oleh karena itu maka wajar tentu saja ketika orang-orang yang terhebat dalam kaitan dengan popularitas, dalam kaitan dengan budget, memperoleh valuasi dari sisi nilai uang, itu tentu ketika mereka memanfaatkan data ini. Kalau sekarang misalnya Jeff Bezos yang punya Amazon.com dengan penghasilan kurang lebih 3 miliar per detik, maka tentu ini disupport dengan data seperti ini. Karena ketika mereka meluncurkan sebuah produk, tentu captive marketnya bukan lagi wilayah satu negara, bahkan satu dunia. Artinya captive marketnya sudah kurang lebih 5 miliar orang begitu.
Kemudian 4,5 miliar penduduk bumi ini sekarang sudah terhubung ke internet seperti itu, dan media sosial sudah kurang lebih 3,8 miliar. Ini fakta yang juga sangat menarik untuk kita respons. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun juga tidak kalah menarik. Ini akses informasi yang ada di tahun 2020 bulan Januari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan jumlah penduduk kurang lebih 260 juta orang, maka sudah 355 juta ini sudah terakses ke smartphone. Ini memang faktanya jumlah smartphone juga penggunaan number untuk handphone ini melebihi dari jumlah penduduk. Karena memang kan kita diantaranya banyak sekali masyarakat kita yang memiliki nomor kontaknya itu lebih daripada satu begitu. Oleh karena itu datanya lebih luar biasa, lebih banyak gitu. Dan ada kurang lebih 150 juta orang di Indonesia ini yang memang mereka sudah terhubung ke internet. Termasuk tentu include di dalamnya adalah para siswa kita, para mahasiswa juga para siswa yang ada di berbagai macam jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini fakta-fakta yang memang sangat kita perlu respon, artinya bahwa kalau kita cerita tadi ke rasional di belakang, ini data-data yang mendukung bagaimana sekarang revolusi industri 4.0 ini sudah sangat terasa. Ditambah juga dengan poin yang kedua ini, bagaimana konsensus dari berbagai macam negara di dunia, termasuk yang juga didorong oleh UNESCO, bahwa semua penyelenggaraan pendidikan, baik itu di level pendidikan dasar, menengah, termasuk juga di pendidikan tinggi, harus berorientasi pada capaian 21st century skills, termasuk juga 21st century learning untuk konteks pembelajarannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat salah satu barangkali indikator sumber daya manusia yang diperlukan di dunia kerja, salah satunya ketika mereka punya literasi ICT yang sangat baik. Belum lagi digital literasi yang juga sangat baik. Termasuk juga barangkali beberapa waktu belakangan ini muncul beberapa istilah yang sepertinya akan masuk dalam kurikulum baru, itu terkait dengan misalnya coding, programming, dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini poin yang ketiga, ini yang juga menjadi latar belakang adalah bagaimana kita sekarang sudah berada di era digital generation, apalagi para mahasiswa mungkin beberapa tahun belakangan, termasuk yang sekarang akan masuk, di mana mereka berada di era native generation, di mana mereka lahir dengan keberadaan teknologi yang sudah sangat canggih. Kita teringat dulu ya di 4 abad yang lalu, sahabat kita ya Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, ya, karena zaman mereka dengan zaman kita itu sangat berbeda. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan, kita harus membuat sebuah proyeksi bagaimana pola pembelajaran pendidikan berteknologi yang akan kita create untuk ke depan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini ada penguatan kebijakan terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi ini yang juga sangat luar biasa. Ini pemerintah sudah sangat mempersiapkan untuk berbagai macam perangkat kebijakan-kebijakan yang baru. Saya kemarin kebetulan dilibatkan oleh BNSP untuk mempersiapkan sebuah standar pendidikan berbasis teknologi ini, baik itu dari mulai SD, SMP, sampai kemudian SMA. Dan itu sebentar lagi akan diketuk standarisasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu di antara beberapa yang memang sudah sangat perlu dan sangat penting UPI ke depan untuk mengembangkan teknologi yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia yang melek terhadap teknologi ini. Nah, oleh karena itu, maka Pak Rektor kita akan coba mengembangkan dua teknologi, dua sistem yang akan kita bangun, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tadi Smart Campus, ya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kampus yang serba digital. Ini tentu relevan dengan konsepnya World Class University dan juga punya keunggulan kompetitif gitu. Ini akan kita bangun Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita yang sementara ini barangkali sudah memiliki teknologi IT yang sudah dalam kategori yang baik, bagaimana kita tingkatkan kembali jauh lebih baik lagi dengan sebuah percepatan yang jauh lebih cepat lagi dengan standarisasi yang lebih lebih internasional seperti itu. Oleh karena itu nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan, salah satunya bagaimana kita mengidentifikasi apa-apa yang sudah kita miliki. Kita sudah meletakkan dasar-dasar pengembangan teknologi informasi itu bahkan sejak periodisasi rektor yang dulu ya, ketika saya masuk di 2001 di UPI ini, zaman itu Pak Rektor ya, Pak sudah meletakkan ya bagaimana UPI ini menjadi sebuah kampus digital.
maka infrastruktur kemudian dibangun ya, dan tentu ini perlu kita upgrade sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kita juga perlu membangun bagaimana kita bisa memberikan services kepada masyarakat kita, tentu dengan layanan pendidikan digital ini. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bagaimana kita juga bisa memberikan kontribusi, bagaimana juga UPI sebagai penggerak sekaligus sebagai fasilitator untuk pengembangan sekolah di Indonesia berbasis digital. Tentu inilah wujud kontribusi UPI sebagai Education for After of Nation. Ini sekaligus sebagai visinya Pak Rektor ya, bagaimana kita punya kontribusi yang positif untuk membangun negara kita melalui kekhasan kita di bidang pendidikan. Kita kawinkan dengan teknologi. Captive marketnya Bapak Ibu luar biasa ya. Kita kalau ditotalkan ini data dari Kemdikbud ini tahun 2019 ya, kita punya segmen pendidikan itu kurang lebih sekitar 43 juta ya. Itu captive market kita di dunia pendidikan kita yang perlu kita respon sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, maka bagaimana kita nanti merealisasikan program ini, ya, tentu tadi saya katakan bahwa ini kita perlu melakukan partnership yang kolaborasi yang sangat bagus. Ini sifatnya mutualism, ya, saling menguntungkan antara UPI dengan pihak industrial. Dalam konteks ini nanti rekap digital, ya, rekap digital ini Pak Bambang nanti akan mengawal betul bagaimana visi kita untuk membangun UPI dengan smart campus dan juga smart school-nya akan segera terwujud. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertama kita nanti akan disiapkan sedemikian rupa, ini roadmap-nya kurang lebih seperti ini, ya bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya, ya, menyiapkan infrastruktur, yang mengupgrade infrastruktur yang ada, ya, tentu untuk keperluan bagaimana kita membuat standarisasi kelas, ya, juga membuat standarisasi laboratorium, ya, kemudian smart digital classroom yang tadi Pak Rektor sampaikan, kita paling tidak di setiap fakultas itu harus memiliki smart digital classroom ya. Kemudian data center juga, karena kita sekarang konteksnya sudah big data, tentu segala sesuatu akan bermuara pada big data. Oleh karena itu kita akan tinjau dan kita akan upgrade hal-hal yang kita perlukan untuk pengembangan big data. Kemudian network devices ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sementara ini barangkali kita sudah sering merasakan bagaimana connectivity kita di kampus kita itu tidak merata begitu. Ada beberapa titik yang akses poinnya sangat bagus, ada juga yang tidak bisa diakses dengan sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sederhananya kalau kita ingin mengklaim sebagai universitas dengan smart campus, maka connectivity ini yang paling utama ya. Dimanapun ini connectivity harus sangat bagus ya. Belum lagi nanti tentu saja harus dilengkapi dengan berbagai macam security kaitan dengan CCTV dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikut ini kita akan menyiapkan juga sistem Bapak Ibu karena pengembangan smart campus, pengembangan digital schools ini tidak lepas dari namanya sistem atau platform ya. Oleh karena itu kita memang sudah punya platform yang juga kita gunakan bahkan kita banggakan karena ini menjadi sebuah aset kita punya sport, kita punya Spada yang baru. Nah, kita coba nanti integrasikan apakah nanti integrasi dari sisi teknologis maupun dari integrasi dari sisi kontennya. Kemudian juga nanti kita siapkan, nah ini yang jauh lebih juga cukup effortnya cukup besar Bapak Ibu, bagaimana kita menyiapkan kontennya, ya. Yang konten ini akan nanti bersentuhan langsung dengan Bapak Ibu sebagai content expert, ya. Nah ini yang barangkali juga termasuk sebagai salah satu daya tarik dari pihak eksternal, mengapa kemudian tertarik untuk gabung ke UPI, karena UPI adalah gudangnya konten Bapak Ibu. Kita mungkin lihat bagaimana misalnya para vendor-vendor yang sekarang merajai di dunia pendidikan, mereka bikin bikin semacam startup itu di bidang pendidikan, maka mereka sebenarnya banyak hire, banyak menggunakan para alumni kita. Yang notabene tentu saja kalau mereka keluarnya dari para gurunya guru, dalam konteks inilah para dosen, ini akan sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, kita akan menyiapkan kontennya secara simultan. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan coba diseminasi ya sistem yang dibangun baik nanti dalam konteks grand launching, dalam konteks misalnya exhibition atau dalam konteks bagaimana kita juga melakukan training, seminar dan seterusnya yang bisa lebih mengaktualisasikan apa yang sudah kita kembangkan. Nah, tentu Bapak Ibu ini tidak dalam bentuk sifatnya sekuensial tapi ini nanti akan secara simultan bersamaan. Jadi semua aktivitas ini mungkin akan bersamaan secara paralel untuk sama-sama mempercepat tadi karena Pak Rektor tadi inginnya dalam 3 bulan ini kita sudah bisa melihat hasil yang diharapkan seperti itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan, mungkin nanti secara detail akan dijelaskan lagi bagaimana profil, sosok, detail dari Smart Campus ini seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Tentu saja ini dari hulu ke hilirnya harus dikembangkan sedemikian rupa, ya. Tentu kita punya core bisnis itu kaitan dengan akademik, tentu SIAK itu menjadi ruh kita. Nah, SIAK itu sendiri pun juga kita coba lihat apakah nanti kita perlu upgrade pada sistem yang lebih up to date, ya. Selain juga sistem-sistem yang lain, misalnya keuangan, kemudian perencanaan, bagaimana juga sistem infrastruktur juga, sarana prasarana, dan seterusnya. Pokoknya all in lah Bapak Ibu ya, dari hulu ke hilir semuanya sudah digital, seperti itu. Karena itulah menjadi sebuah identity dari sebuah smart campus, Bapak Ibu ya. Jadi kalau smart campus yang sebenarnya itu tidak bersifat parsial, tapi dia terintegrasi. Nah, Bapak Ibu sekarang kita sering sekali mendapatkan sebuah kendala ketika data kita tidak terpusat, dan kita pun juga barangkali belum memberlakukan sistem single sign-on, ya. Berbagai macam aplikasi itu parsial tersendiri. Kalau mahasiswa mau membuka nilai, dia buka aplikasi, misalnya Sino, mau kontrak, dia buka kontrak online, semuanya memiliki satu URL yang berbeda-beda. Sementara kalau kita menggunakan Smart Campus yang sebenarnya, itu harus single sign-on. Satu pintu, maka semua yang diperlukan, baik dosen maupun mahasiswa, sudah ada di dalam satu portal yang sudah kita bangun, seperti itu. Yang terjadi sekarang kan kita masih namanya single akun saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua punya aplikasi yang banyak, semuanya menggunakan akun yang sama, supaya tidak lupa begitu. Tapi nanti ke depan itu tidak hanya akun yang sama, tapi juga sistemnya dibuat sama. Kita tidak perlu lagi repot dengan keperluan data-data yang sama, tapi kita harus perlu mengakses berkali-kali berulang-ulang. Itu harapan yang kita perlu bangun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir bagaimana kita perlu merealisasikan dalam program jangka pendek ke depan ini. Pertama tentu kita harus mengidentifikasi, menitik temukan apa-apa yang kita miliki, yang sudah kita bangun, baik infrastruktur maupun SDM maupun aplikasi, untuk kita sama-sama sinergikan dengan apa yang akan diprogramkan oleh pihak Rekap Digital, dalam konteks ini nanti Pak Bambang ya dan tim. Kemudian juga setelah itu kita akan coba nanti bagaimana mengupgrade capacity building, ya ICT capacity building bagi para dosen. Tadi Pak Reto sudah mengisyaratkan kita perlu mengupgrade dosen, baik itu dalam kaitan dengan pengembangan teknologinya maupun pada pengemasan konten digitalnya. Karena ini menjadi kata kuncinya, bagaimana kita bisa membangun smart campus, harus bersinergi, harus ekuivalen antara teknologi yang dikembangkan dengan kemampuan, kompetensi dari Bapak Ibu sebagai dosen. Jujur aja Bapak Ibu sekalian, kemarin kita melakukan sebuah survei ke mahasiswa yang ada di UPI, terjaring kurang lebih sekitar hampir 500 orang, ya, dan itu datanya luar biasa selama kurang lebih pandemi berlangsung, Bapak Ibu sekalian. Ternyata 70, hampir 80% mahasiswa itu sangat merasa menderita dan kerepotan dengan tugas-tugas yang terlalu banyak gitu. Mungkin dalam istilah lain, katakanlah kalau disurvei di nasional itu ada kurang lebih 74,6% anak-anak tidak bahagia ya dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya bukan teknologi yang salah, tapi bagaimana kita memperlakukan teknologi dan juga memperlakukan siswanya. Mungkin konteks cyber pedagogy itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita sekarang ini, bagaimana kita membelajarkan anak, membelajarkan siswa kita dengan memanfaatkan teknologi, tetapi tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pedagogis dan juga ilmu-ilmu pendidikan yang kita anut. Ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, kita akan coba paralel meningkatkan capacity building kita kaitan dengan ICT ini. Yang kedua, bagaimana kita tiap unit mengidentifikasi kebutuhan, juga membuat standarisasi kelas untuk kita upgrade menjadi kelas-kelas yang berstandar internasional, yang sangat mengidentifikasi terkait dengan karakteristik smart digital. Ya. Kemudian nanti ini target Pak Rektor juga di bulan September ketika kita sudah mulai kuliah, maka harapannya mata kuliah yang sifatnya umum, ya MKU misalnya, atau MKDK, MKF misalnya untuk fakultas dan seterusnya, itu paling tidak kita sudah memperlakukan sistem blended learning. Ya, kalau memang ini pandemi masih terus berjalan, tentu tidak ada pilihan kecuali kita menggunakan modus yang sifatnya imersif, ya, jadi full online seperti itu. Atau istilah yang sudah baku untuk sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah namanya daring penuh. Dari pembelajaran dalam jaringan secara penuh, seperti itu. Kemudian nanti kita akan coba rencanakan tentu dalam bentuk event dan seterusnya,
kaitan dengan bagaimana kita diseminasi ya peluncuran smart campus dan digital schools ini. Oleh karena itu tentu ini leading sektornya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah BPPU nanti Pak Uyu nanti akan mengawal betul bagaimana diseminasi terutama ke khalayak pendidikan di Indonesia yang kita sudah bangun MOU-nya dengan berbagai macam pemerintahan daerah supaya kita bisa benar-benar memberikan kontribusi yang nyata UPI terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Saya pikir itu Bu Arsi ya sedikit tambahannya, dan mungkin kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana uraian dari Pak Bambang terkait dengan rencana pengembangan kampus smart campus untuk UPI dan juga digital schools. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi. Selamat malam Ibu Bapak. Pada forum sosialisasi ini mungkin kita tidak akan buka forum tanya jawab, namun apabila ada gagasan, ide Ibu Bapak bisa langsung disampaikan pada kolom chat ya Pak. Pak Bambang akan kita rekod nanti sebagai masukan mungkin pada tim pengembang smart campus nantinya ya Pak Rektor. Banyak partisipannya. Ini sudah banyak yang masuk, ini sudah kita catat semua. Kita langsung saja telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bambang Wicaksono. Selamat siang Pak Bambang. Pak Bambang pada kali ini kita undang, beliau adalah Direktur Utama salah satu perusahaan konsultan konservasi dan penghematan energi berbasis teknologi informasi. Tentunya kita undang beliau hadir di sini untuk menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu tentang konsep smart campus ataupun sekolah digital. Langsung saja kami undang Pak Bambang, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan, nama saya Bambang Wicaksono. Oke, langsung aja Pak, Bu. Awalnya karena kondisi keadaan yang ada, yaitu COVID-19, akhirnya memunculkan sebuah inovasi dan ide-ide yang menarik. Dan saya berusaha untuk coba mencari dan mengembangkan sistem aplikasi yang memang simple. Dan salah satunya saya coba tawarkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Ada 2 program yang saya jalankan, yang akan direncanakan untuk dijalankan, yaitu program internal Smart Campus dan program eksternal pengembangan bisnis kampus di luar kampus. Untuk Smart Campus, program internalnya adalah sebenarnya simpel. Bagaimana sih Bu kita membuat Smart Campus yang lebih optimal dan maksimal? Karena banyak kampus, banyak universitas yang menyatakan bahwa mereka adalah Smart Campus. Yang telah ada dilakukan oleh UPI juga termasuk Smart Campus, hanya belum maksimal. Kita coba membuat Smart Campus yang berbasis SMS, Smart Management System-nya, yaitu mengintegrasikan semua data, semua laporan menjadi satu kesatuan dengan sistem komando yang ada. Jadi semua laporan itu tinggal dilihat saja gitu loh oleh leadernya Pak. Pimpinan, prodi, rektor dan lain sebagainya tidak perlu lagi tuh meminta-minta lagi report, karena reportnya akan berbentuk real time. Terus bagaimana cara real time-nya? Kalau saya mengetik penuh kesibukan, waktu saya simple dan sulit, dan akhirnya saya nggak bisa melakukan report, akhirnya menjadi sia-sia nih aplikasi. Kami juga mengembangkan secara sistem dan custom, yaitu dengan Keynote aja Pak. Jadi cukup by handphone, apa yang Bapak lakukan, Bapak cukup bicara saja di handphone Bapak, itu sudah menjadi laporan. Sistem akan melakukan penyaringan laporannya secara real time lewat operator di kemudiannya. Jadi kita akan buat Smart Campus dan report laporan itu benar-benar custom sesuai dengan keinginan dan keadaan yang ada. Terintegrasi dari mulai masuk kampus, parking, sampai dengan kantin.
Jadi hulu dan hilirnya benar-benar terintegrasi, Pak. Dari parking, dari mau masuk kampus, dari laporan, dari kondisi yang ada, dan sampai akhirnya pembelajaran yang ada di dalam UPI itu terintegrasi semuanya. Semuanya real time integrasi. Jadi kapanpun Bapak membutuhkan report atau siapapun membutuhkan data, Bapak tinggal klik saja. Mau data yang kapan, hari apa, bulan apa, tahun apa, semuanya terrecord dan aman. Terus bagaimana kalau nanti terjadi bencana alam, kebanjiran atau kebakaran? Kita sudah membuatkan crypto server, Pak, dan kita juga menggunakan sistem cloud. Jadi mau keadaan apapun, data Bapak aman. Untuk lebih detailnya mungkin Pak Cepi lebih paham kalau untuk Smart Campus. Nah, saya akan bicara di eksternalnya, Pak. Saya akan lebih bicara di eksternal, bukan di internal Smart Campus, tapi di eksternalnya bagaimana sih pengembangan yang bisa di digital school, yang bisa dilakukan oleh UPI. Kita tahu, Pak, saat ini kondisi yang ada sungguh memprihatinkan, terutama bagi generasi bangsa. Ya, para siswa-siswa SD, SMP, dan SMA benar-benar saat ini memang kewalahan, Pak, karena dipaksa secara tidak langsung untuk online dan digital. Sedangkan pemerintah saat ini belum punya program dan konsep yang pasti. Nah, bermunculan kreativitas dari para guru, pakai plafon Zoom, pakai plafon WhatsApp, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kondisi yang ada benar-benar membuat kita prihatin. Nah, dari dasar itu coba kita kembangkan, gitu loh. UPI punya banyak kelebihan. UPI punya brand yang cukup kuat di Indonesia, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. UPI punya expert untuk memberi materi, dan UPI punya jaringan. Nah, bila kalau berhasil digabungkan, UPI bisa menjadi program sekolah digital yang mumpuni. Banyak sekarang sekolah-sekolah digital yang memang berdatangan. Ya, kalau saya boleh merek, seperti Ruang Guru, Gestul, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak semua orang tua mampu membayar langganan dalam program digital tersebut. Nah, kalau UPI dengan expert yang ada, dengan brand yang ada, pada akhirnya bisa membentuk sebuah sekolah digital dan akhirnya membantu para siswa. Wah, itu sungguh luar biasa, Pak Bu. Betul. Dan itu benar-benar sangat membantu pemerintah. Selain para siswa terbantu, kita juga punya program kemitraan. Jadi bukan hanya siswanya saja yang kita bantu, tapi kemitraannya. Jadi para mahasiswa bisa melakukan magang untuk mengisi materi, para dosen bisa melakukan tambahan aktivitas untuk mengisi materi, dan guru-guru honorer se-Indonesia bisa melakukan pengisian materi, menjadi mitra dari sekolah digitalnya UPI. Siswanya terbantu, gurunya terbantu, mahasiswanya terbantu, dosennya terbantu. Dan kita bisa kasih harga langganannya yang cukup sangat murah. Memang harganya memang belum ditentukan, tapi kita kasih benar-benar sangat murah. Gitu loh. Sangat terjangkau dan jauh dari harga yang sudah ada. Dan saatnya lah UPI memang mengedepankan dan berperan dalam bidang pendidikan di school ini, Pak. Jadi sekilas informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Singkat padat luar biasa. Pak Rektor mungkin akan ada yang sampaikan. Ada. Kita yang konkretnya, jadi Ya, yang ada pertanyaannya. ada pertanyaan Ya, bisa ditanyakan. di kolom chat ada beberapa masukan, ada beberapa gagasan mungkin bisa kita ulas di sini. Silakan langsung aja tuh.
Itu harus milih dulu gitu ya. Ya, yang kita terakhir. Sudah serius sekolah. Ya, Pak Bambang bisa. Itu aja. Yang insya Allah labs. Kenapa sistem tidak dibuka dan dipelanjut? Jelaskan PPT-nya. PPT-nya sudah ya Pak Bambang ya. Boleh nanya Pak? Ya, Silakan Pak Nugraha. Sok nanya. Siapa? Silakan Pak. Tur nuhun. Assalamualaikum Pak Rektor, Assalamualaikum Pak Bambang dan Pak Warek. Saya mau menyampaikan juga laporan saja nih ke Pak Rektor dan Pak Warek dan Pak Bambang. Kemudian di prodi kami, di prodi pendidikan akuntansi, sedang merancang virtual accounting learning berbasis lab. Itu pernah tulis di PR juga, dan maksud saya yang saya sangat mendukung di prodi, kami mendukung betul apa yang Pak Rektor gagas ini luar biasa. Mudah-mudahan seperti disampaikan oleh Pak CPT dalam waktu dekat bisa terrealisasi rumahnya. Dan mungkin prodi kami termasuk nomor 1 daftar Pak Rektor untuk mengisi. Kami dukung Prof. Terima kasih Pak Warek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain lagi sok ya. Jadi Pak yang tidak Silakan Ibu Siti. Pak Rektor dan Pak Warek, khususnya ini untuk yang program yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu ya, karena mengenai integrasi sistem itu sudah di kami ya, di unit mengharapkan itu memang sudah bisa direalisasikan, alhamdulillah. Hanya saya fokus ke yang internal, karena kalau yang eksternal mah itu Pak Uyu ya barangkali ya. Insya Allah. Nanti kalau misalnya ya kami hanya kalau yang internal mungkin membantu dengan SDM, misalnya diperlukan teman-teman yang akan dilibatkan, kami siap gitu. Nah untuk yang itu untuk yang eksternal, yang internal Pak Rektor, kami ini di tahun ini ada anggaran bantuan lab, dana pengembangan lab. Yang besarnya itu mungkin setiap fakultas beda-beda. Nah, yang FMIPA ini kemarin dianggarkan untuk pembuatan smart classroom. Nah, karena ini program juga ternyata ada relevansinya, mungkin harus dibicarakan lagi nanti yang UPI inginkan seperti apa, di kami juga nanti supaya bisa match begitu ya. Jadi maksud saya dengan setelah pertemuan ini nampaknya harus ada wadah komunikasi lagi di kami di level dekan ya, untuk merealisasikan ini. Terima kasih Pak Rektor. Iya, terima kasih sarannya nih. Akan segera ditindaklanjuti. Awas Pak Uyu jangan salah ucap. masih banyak lagi ya Pak. Ya, setuju Ibu Dekan ya, setuju. Mangga, ada lagi? Ini Pak Rektor di chat ini memang rata-rata mereka mendukung ya program ini, dan ini juga sudah ngobrol dengan Pak Uyu bahwa kita kan punya sekolah, Bapak Ibu punya sekolah yang katakanlah laboratoriumnya UPI ya. Nah, Ya. mungkin untuk piloting Pak, sebelum nanti kita terutama yang digital schools, tentu kita harus menjadikan sekolah kita tuh sebagai pilotingnya Pak. Supaya nanti mungkin keterhandalan dari sisi sistemnya maupun dari sisi konten itu betul-betul teruji dulu ya Bapak ya, sebelum nanti kita bisa diseminasi jauh lebih luas gitu Pak ya. Ini ada beberapa respon dari lab school kita juga sangat dinantikan untuk program itu. Ya, bisa jawab. Ya, insya Allah Pak Cepi, kita akan mencoba menggunakan lab school kita untuk piloting, di samping juga beberapa sekolah di sejumlah kabupaten. Sudah ada beberapa kabupaten yang daftar Pak Cepi ini, ya untuk piloting dan mungkin juga untuk kerjasama selanjutnya. Ini ada satu pertanyaan menarik mungkin bisa. Mana? Jadi, Coba yang mana? Pak Yudi Pak. Pak Yudi Sama yang barusan. Pak Yudi. Nah ini kaitan dengan Awas jangan dibilang yang lain. dengan dari vendor yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan sistem ini mungkin Pak. Bagus. Ya. Pak Bambang ada. Pak Bambang ini. Pertanyaan selanjutnya. Sustainability. Ya. Ya.
Ya, jawaban saya coba menjawab dari pertanyaan Pak Yudi Wibowo. Kebetulan kita tidak jual beli, Bu. Bapak ya. Kita tidak jual, Pak. Kita tidak jual beli. Mekanisme kita adalah kerjasama. Nah, kami tertarik dengan UPI sebenarnya di eksternalnya. Internalnya adalah gift buat kami sebenarnya. Jadi bisnis eksternalnya menurut kami di bidang di mata kami ini cukup menarik. Jadi nggak usah khawatir bagaimana melakukan maintenance-nya dan siapa yang akan melakukan maintenance setelah ini selesai. Karena selama kerjasama eksternalnya berlaku dan dijalankan kapanpun itu, maka maintenance-nya tetap kita pegang. Plus kita juga melakukan all 50% dan terus bertahap sampai dengan 100% itu akan dijalankan oleh pihak internalnya UPI. Itu mahasiswa UPI. Jadi kami akan melakukan delegasi pengetahuan dengan UPI. Nah, untuk server dan lain sebagainya adanya di UPI, bukan di luar. Kebetulan kami kemarin sudah koordinasi dengan ruang VIP ya, ruang VIP lab. Comment centernya adanya di UPI. Di lantai 10 atau lantai 11. Servernya ada di UPI juga, cloudnya memang kita sewa. Jadi all semuanya ada di UPI. Jadi bukan jual beli putus dan bukan jual beli server. Jadi all semuanya bisa di maintenance di dalam UPI. Nah, kenapa ada eksternal? Karena yang bila kita membuat sebuah sistem smart campus dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Pemeliharaan. Maintenance-nya juga dilakukan dengan biaya yang cukup besar. Eksternal lah yang akan membiayai semuanya. Jadi benar-benar UPI ini benar-benar free untuk internalnya, karena eksternalnya yang akan berperan. Eksternal adalah bisnis murni, seperti ruang guru, seperti G-School, seperti Gojek, seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi benar-benar kita memang di eksternalnya, kalau kami pribadi melihat UPI di eksternalnya, sedangkan untuk di internalnya adalah gift buat kami. Jadi kita akan ada subsidi silang, eksternalnya akan membiayai mengcover semuanya, maintenance dan lain sebagainya. Terus ada pertanyaan tadi saya nggak lihat, jangan sampai berpengaruh dengan kenaikan SPP. Justru tidak akan berpengaruh, bahkan akan mengurai SPP bila suatu saat nanti eksternalnya berhasil. Karena di eksternalnya lah kita mencoba yang namanya program kampus merdeka dan kampus mandiri. Yang seperti tadi Pak Cepi bilang, market fix-nya di Indonesia ada kurang lebih 43 juta siswa. Nah, kalau 43 juta siswa itu ya dimainkan oleh UPI berperan dalam melakukan sekolah digital, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa gitu loh. Ruang guru saja sudah eksis ini. Dan 1 bulannya itu sudah sampai 1 triliun lebih. Nah, UPI seharusnya berperan di dalam eksternalnya sekolah digital ini. Karena UPI punya kelebihan lebih daripada ruang guru. UPI punya brand yang cukup dikenal di seluruh Indonesia. UPI juga punya expert, karena ternyata ruang guru dan lain-lainnya sumber materinya dari UPI. Saya juga baru tahu. Dan UPI punya standarisasi plus jaringan yang kuat. Jadi kita ada subsidi silang, eksternalnya akan membackup internalnya. Mungkin itu Pak jawabannya. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Mengkhawatirkan kenaikan UKT, justru ini cara kita ya menanggulangi UKT yang biasa dengan prestasi yang luar biasa. Gitu Pak ya. Jadi UKT-nya biasa, tapi nanti prestasinya luar biasa. Dari mana ya? Dari ini, dari yang eksternal ini, gitu ya. Justru ini untuk mendukung, bukan untuk membebani. Ya, terima kasih. Insya Allah yang hadir di tengah-tengah. Prof Padang tuh, Prof Padang. Prof Padang. Ini satu lagi sebelum ke Prof Padang, ini luar biasa kalau tadi. Boleh. Tentang ini Pak, tentang pertanyaan yang menarik kalau kita lihat dari pembahasan berkaitan dengan akademik, manajemen keuangan dan sebagainya. Ini ada satu pertanyaan dari Kepala PT Poliklinik tentang digitalisasi klinik. Oh gitu. Apakah telemedicine dan sebagainya? Ada cara nyuntik secara digital nanti. Jarak jauh. Sama TV.
Mantap, Pak Rektor. Ya. Tadi seperti yang digambarkan di dalam video, paparan video. Jadi all integrasinya adalah dari hulu sampai hilir. Dari mulai pertama kali masuk kampus, kita masuk kampus UPI itu udah di screen, kita punya foto, punya muka, ya kan, sampai dengan nomor plat nomor. Kita masuk itu udah digitalisasi. Jadi sewaktu nanti keluar lagi dari kampus, sewaktu nanti komputer melihat bahwa plat nomor ABCD ternyata mukanya berbeda, pelangnya nggak akan bisa kebuka. Itu mulai dari awal. Terus kita masuk ke dalam ruangan kampus, absensinya juga nggak perlu lagi yang namanya pakai sidik jari atau namanya. Semua udah by by face. Cukup mukanya dilihat, kelihatan. Terus kita ke kantin, kita integrasi juga gitu loh. Jadi kita punya kantin nih. Kita punya kantin, para dosen, para pengajar dan para yang lainnya yang memang tidak sempat ke kantin, kita punya dashboard seperti GoFood. Ya Bapak Ibu tinggal pencet aja maunya apa, nanti kantin yang nganter. Ke klinik sama. Jadi dari hulu sampai hilir semua terintegrasi. Jadi ada alat suntik digital nanti Pak. Gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, Bu, Bapak ini semuanya Kitnya juga digital. Kan bahkan sampai librarinya pun, sampai perpustakaan itu juga terintegrasi. Jadi nggak ada lagi yang namanya buku hilang, ya kan, buku nggak tahu ada di mana. Oh, semua terintegrasi, semuanya dari satu sistem, semua satu data dan satu komando. Nah, memang semuanya pakai password. Jadi nggak mungkin misalkan fakultas A diketahui oleh fakultas B, tidak. Data rahasia tetap akan ada. Ya. Yang hanya bisa melihat semuanya adalah Yang dikhawatirkan oleh POU itu. pimpinan di direktorat. Tapi kalau masing-masing fakultas dan lain-lainnya, semua punya password masing-masing. Jadi nggak semuanya open terbuka, departemen A bisa masuk departemen B, tidak. Semuanya by password. Dan kita juga mengintegrasikan saja, karena di UPI ternyata sudah ada sistemnya, hanya sendiri-sendiri. Nah, hanya parsial, nah kita coba mengintegrasikannya dan lebih baik. Mungkin itu aja. Padang Pak. Oke, kita undang ada. Terima kasih. Sudah terdengar? Oh ya udah, kalau boleh. Halo? Sudah terdengar? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rektor. Ya, saya hormati juga Pak Parawarek dan Pak Bambang. Saya menangkap ada dua yang disosialisasikan pada pertemuan ini. Yang pertama terkait dengan Smart Campus, yang kedua dengan Digital School. Terkait dengan Smart Campus memang sudah terbayang gitu ya, karena memang ini sudah cukup banyak ya di negara-negara maju, kampus sudah sudah digitalnya sudah sangat bagus, sehingga kan sekarang itu seperti yang tertera dalam masih open online courses misalnya, itu juga mungkin salah satu. Saya kira ini sangat didukung, karena memang kalau kampus untuk menghadapi revolusi industri seperti sekarang ini ya harus mau tidak mau gitu kita dukung gitu ya program ini. Mungkin agak ada bayangan gitu ya sedikit. Tapi yang kedua terkait dengan digital school gitu ya, saya agak kurang terbayang, karena dalam pikiran saya kita kan sepertinya menjadi agen pembaharuan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Nah di sini kan memang potensinya ada, karena banyak yang mengisi seperti ruang guru dan sebagainya yang ada sekarang itu adalah para lulusan UPI, karena memang secara substansial mereka menguasai, dan memang ini juga harus menjadi bahan pemikiran. Kita punya potensi masing-masing fakultas untuk menyediakan secara internal terkait dengan substansi tadi yang didigitalkan gitu ya. Tapi saya nggak membayangkan bagaimana secara eksternal terkait dengan pengelolaan digital. Tadi Pak Bambang mengatakan bahwa leading sektornya atau ininya ada di UPI gitu. Dan ini kan mengendalikan seluruh Indonesia. Nah, jadi gambaran secara keseluruhan sepertinya perlu ada penjelasan lebih jauh lah gitu ya. Bagaimana ini merealisasi
Ikan programnya yang tertangkap oleh saya. Barangkali itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cepat. Ya, Prof. Adang, terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik. Gini, UPI bukan sebagai agent, tapi UPI lah yang membentuk dan membuat. Kita memfasilitasi dengan sistemnya. Untuk materinya, itu memang dibuat oleh UPI. Patennya pun dibuat oleh UPI nantinya. Jadi, inilah waktunya untuk UPI membantu negara, untuk UPI membantu bangsa. Karena kondisi yang ada seperti ruang guru, G-School, dan lain sebagainya, harganya benar-benar tidak terjangkau oleh masyarakat dalam keadaan yang ada saat ini. Kemarin kita coba bicara, kita coba menjual, kita coba memberi langganan, itu hanya seharga Rp5.000 per month, per bulan. Hanya Rp5.000. Tapi ternyata dari angka Rp5.000 itu luar biasa. Nanti akan ditampilkan mungkin. Jadi kita mencoba bukan memfasilitasi, tapi kita coba melihat kondisi yang ada dan mencoba membantu kondisi yang ada. Bagaimana para siswa-siswa, para generasi bangsa, para penerus bangsa ini benar-benar bisa menikmati dan menjalani pembelajaran yang memang punya standarisasi. Kalau ruang guru udah pakai materinya UPI, kenapa UPI nggak bikin sendiri? Jadi UPI bukan agent kita. UPI bukan agent kita memfasilitasi aplikasinya, sistemnya, perangkatnya, untuk materi dan all semuanya adalah UPI. UPI semua yang bekerja. Dan dalam hal ini, kita akan membuat kemitraan. Mulai dari para mahasiswa, karena ada program Kampus Merdeka, jadi para mahasiswa tidak perlu magang keluar. Cukup magang di tempat kita, di UPI. Magang di UPI, akhirnya hilang berapa SKS-nya. Tapi dia mendapatkan honor yang lebih baik. Dan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Para dosen, tidak perlu lagi tuh, keluar-luar lagi Pak. 3 kali lipat IPK lah. Perlu ya, cukup dengan mengisi materi, dia mendapatkan tambahan. 3 kali lipat IPK Pak Adang. Nah, yang paling membantu adalah kita ikut membantu para guru-guru honorer Pak. Kita coba rangkul mereka, Yang 300.000 guru-guru honorer itu coba mengisi materi. Ya, dan para materinya itu disimpan semua, di screening oleh UPI. Menjadi sebuah kemitraan. Kalau Gojek itu kan punya ojol Pak, kita tuh bentuknya bukan ojol, jadi driver materi. Seperti sama seperti itu. Jadi ada ratingnya, nanti ada ratingnya, ya kan? Para siswa sukanya dengan siapa, maunya dengan siapa, nanti ada bintang ratingnya, dan itu akhirnya menjadi nilai lebih buat para guru-guru honorer yang selama ini sampai dengan saat ini pemerintah masih bingung bagaimana membereskan para guru honorer ini. Jadi ya misinya cukup baik Pak. Selain memberikan fasilitas buat generasi bangsa, buat para siswa, membantu para mahasiswa untuk magang, plus membantu guru-guru honorer dan dosen untuk pendapatan lebih. Jadi bukan agen Pak, kami hanya memberikan fasilitas software dan hardware-nya. Untuk all semuanya kita serahkan dengan UPI. Makanya di sini Pak, nanti di ruang feed, comment centernya adanya di UPI, isi materinya di UPI, servernya di UPI, semuanya di UPI Pak. Jadi bukan memasarkan, UPI tidak memasarkan, tapi benar-benar UPI yang punya. Kami backup dari perangkatnya. Metodenya juga metodenya UPI. All semuanya ada UPI. Nah, di sinilah kerjasamanya Pak. Dan kita hanya ngejual Rp5.000, 10.000 ya? 10.000. Kita menjual Rp10.000. Hanya 10. Nah ini sekilas proyeksinya Pak. Ini rahasia apa Bang? Boleh saya ini Boleh Bu Arsi. Rektor aja yang tahu nih. Boleh nanya Bu Arsi? Oh ya. Sebentar. Oke. Proyeksi dulu ini. Ya. Sebentar. Mau lihat proyeksi dulu nggak? Oh, belum. Boleh Pak Prima, boleh. Siap. Terima kasih Pak Rektor dan semuanya.
Bapak-bapak. Ini terima kasih sekali atas paparan yang telah disampaikan terutama oleh Pak Cepi dan juga Pak Bambang. Alangkah bijaknya apabila karena kita ini punya lab school dari Serang sampai Tasikmalaya. Nah itu. Jadi ini lebih efisien, lebih efektif, dan memang mungkin menjadi solusi bagi terutama bagi masa wabah sekarang ini, kan begitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya apabila ini diuji cobakan sebut saja pilot project untuk di lab school itu sendiri. Nah, kita sehingga kita bisa memperlihatkan atau menguji sejauh mana efektivitas terutama di lab school. Kami sedang mempersiapkan yang namanya blended learning, yaitu kurang lebih perpaduan antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang tatap mukanya, ada yang dengan daringnya. Tetapi memang ada satu kendala untuk khusus kelas level rendah, itu PAUD, terutama daycare, kober, ini masih memerlukan ekstra bimbingan dari orang tua garis miring pengasuh. Jadi memang untuk yang lebih usia dini, kan begitu ya, ini tidak bisa digital full, katakanlah. Ini perlu ada penyesuaian. Tentunya kami mohon uluran pemikiran, uluran tangan dari fakultas atau prodi yang membidangi, baik IT, membidangi tentang pendidikan anak usia dini, kan dalam hal ini PIP, psikologi dan sebagainya, untuk melihat bagaimana perkembangan anak ketika diberikan metode semacam ini. Tentu saja ini perlu ada penyesuaian. Kami pun berpikir metode ini bukan hanya untuk masa COVID saja, tapi juga di masa nanti sudah normal atau new normal, ini kita bisa meningkatkan lebih efektif lagi. Nah, barangkali to the point-nya Pak Rektor, barangkali ini bisa dipikirkan, dan kami pun sudah melakukan ini, baik di Cibiru, terutama di Bumsil, demikian juga Tasik ini yang saya lihat ini sudah diberlakukan, gitu, sudah dicobakan, dan responnya sudah positif dari orang tua. Cuman barangkali masih ada perbaikan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Halo. Jawab dulu. Saya jawab dulu. Pak Prayoga ini. Saya komentar aja untuk Pak Prayoga dulu sebentar.